Bagaimana upaya agar kita bisa mendapatkan yang namanya keberkahan ilmu itu? Sebenarnya kunci dari semua hal-hal yang bisa mendatangkan, ya, upaya-upaya yang bisa mendatangkan keberkahan ilmu, larinya ke satu hal, yaitu tentang persoalan adab. Adab di dalam menuntut ilmu. Apa itu adab? Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, ya, dalam kitabnya Fathul Bari, wal adabu isti'madu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Jadi adab itu artinya menggunakan atau menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik itu ucapan maupun perbuatan. Itu adab. Hal yang dipuji oleh orang, baik itu ucapan kita atau perilaku, ya, perbuatan, sikap. Itu adab. Makanya ada ucapan-ucapan itu yang memang dipuji orang, disenangi dan sampai menimbulkan pujian dari orang lain. Demikian juga masalah sikap. Kadang kita bertindak atau bersikap itu membuat orang tergugah, membuat orang menjadi senang dan dia puji perbuatan tersebut. Kemudian di dalam perkataannya ulama kita yang lain, atau sebagian mengatakan, sebagian ulama kita mendefinisikan bahwa yang namanya adab itu adalah al-akhdhu bimakarimil akhlaq, yaitu menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Itu namanya adab. Sehingga memang antara adab dan akhlak itu juga, walaupun ada yang membedakan, ya, antara adab dan akhlak, ya, tapi kalau dari segi makna tentunya itu juga sama. Nah, sebagian ulama kita mendefinisikan bahwa yang namanya adab itu adalah al-akhdhu bimakarimil akhlaq, menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Berbicara tentang akhlak mulia ini, ternyata ini diantara misi diutusnya Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi kata-kata innama, penggunaan innama itu menunjukkan pembatasan, bahwa tidak ada tujuan yang lain Rasulullah diutus kecuali hanya untuk memperbaiki akhlak. Kata-kata innama. Tetapi apakah Nabi diutus hanya itu? Kan tidak. Nabi diutus tentunya untuk menyeru kepada manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama kita menjelaskan bahwa pembatasan di sini menunjukkan pentingnya yang namanya akhlak mulia itu. Jadi Rasulullah diutus sebagaimana sabdanya tadi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Akhlak mulia itu sudah ada, ya, sudah ada sejak dulu. Tentu juga mengajarkan yang namanya perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka dia menyempurnakan akhlak mulia itu, menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik itu. Ya, Rasulullah hadir diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sidang maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akhlak ini, Allah puji nabinya sebagaimana disebutkan, ya, dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh
engkau benar-benar berada atau berbudi pekerti yang luhur. Di sini menggunakan kata khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang agung. Jadi Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak ini, dan memang Rasulullah dijadikan sebagai qudwah. Dan di antara konsekuensi dari pengakuan kita dari syahadat yang kedua itu ya, Muhammad Rasulullah, adalah mengikuti Rasulullah, ittiba. Terus bagaimana akhlak Nabi? Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ya bagaimana akhlaknya Nabi? Apa yang dijawab Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi bagaimana akhlak Nabi? Itulah Al-Quran yang teramalkan. Jadi Al-Quran itu tidak sebatas di lisan. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu akan ada suatu masa nanti yang mana bacaan Quran itu tidak melewati kerongkongan. Mungkin bacaannya banyak, bahkan dia hafal, bahkan bacaannya bagus, semuanya orang mengagumi, tapi ada di antara orang-orang tersebut tidak melewati kerongkongannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga apa yang dia baca itu tidak tergambar dari akhlaknya, tidak tergambar dari ucapannya, perbuatannya. Misal ya, kalau kita kaitkan pembahasan yang lalu, di antara tanda keberkahan ilmu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adalah al-inabah. Al-inabah, kembali untuk bersemangat melakukan ketaatan. Maka para penuntut ilmu harus memiliki hal ini. Kalau Al-Quran itu merupakan akhlak, berarti bacaan yang kita baca harus tergambar di dalam perbuatan kita. Kalau penuntut ilmu itu harus memiliki inabah, ya, semangat untuk kembali melakukan ketaatan-ketaatan, ya, setelah dia bertaubat, meninggalkan ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia berusaha, bertekad untuk melakukan amal-amal ketaatan, maka pasti penuntut ilmu adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam melakukan amal soleh. Apalagi kalau berbicara tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, tentu membuat hal itu termotivasi. Ilmunya itu yang dia paham itu, maka membuat dia termotivasi. Apa yang membuat dia termotivasi? Maka dia ingat, ya, dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian itu, persoalan kebaikan, persoalan akhirat, mereka itu saling berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan banyak ayat hadis juga demikian, yang mana memotivasi kepada kita untuk melakukan, bersegera, berlomba-lomba, tidak berlambat-lambat. Kalau ada kebaikan yang dia luput, dia merasa rugi. Jadi bukan merasa biasa-biasa saja. Jadi kalau ada momen-momen kebaikan yang dia terlewatkan, yang mana pada saat itu sangat-sangat memungkinkan dia lakukan, atau sangat memungkinkan dia dapat, dia raih, tapi dia abaikan. Apalagi kalau sudah tidak ada kegelisahan hati, tidak merasa rugi jika tidak mendapatkan kebaikan pada hari itu. Di antara contoh yang sering disebutkan juga adalah tentang persoalan salat. Khanfilah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa salat. Kalau kita mau berbicara tentang salat, betapa banyak amalan-amalan yang bersinggungan dengan salat itu. Mulai dari apa? Mulai dari masuknya waktu salat. Mulai dari masuknya waktu salat, bagaimana dia bisa mengagungkan panggilan untuk salat itu, azan.
azan saja itu banyak amalan-amalan yang bisa kita raih keutamaan di dalamnya. Menjawab azan, kemudian meminta kepada Allah wasilah kepada Nabi, al-wasilah, yaitu doa ya ketika kita setelah mendengarkan azan, mengucapkan apa yang dikatakan muadzin, berdoa setelah itu, karena di dalam doa itu ada permintaan al-wasilah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bersalawat. Kemudian juga mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Bahkan penantian antara azan dan qomat masih sangat dianjurkan kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia paham bahwa antara azan dan qomat itu adalah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berhitung-hitung 5 kali salat dalam sehari semalam dengan kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan azan saja, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan ulama kita mengatakan ya, tidaklah dilakukan ya hal itu yang kita sebutkan tadi kecuali orang-orang yang berada di dalam ayat. Ada tingkatan-tingkatan orang-orang beriman itu yang terkait dengan Al-Quran. Sabiquna bil khairat adalah orang-orang yang bersegera dengan kebaikan ya. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan itu tentang 3 golongan tersebut. Apalagi jamaah sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana dia bisa mendapatkan shaf yang pertama. Bagaimana dia bisa menjaga salat-salat yang berkaitan dengan salat wajib atau yang disebut dengan salat rawatib. Terlebih lagi yang muakkadah. Bahkan dia tidak mengatakan ini kan bukan muakkadah. Tetapi ada peluang di situ dia laksanakan, hendaknya dia mengambilnya. Salat qabliyah sebelum isya, sebelum maghrib, bahkan sebelum asar. Sebelum asar disebutkan dalam riwayat itu, rahimallahu mra'an man shalla arba' qabla asar. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Jika memang ya waktu itu sangat memungkinkan, kita bisa mendapatkan kebaikan lagi. Terkadang dan ini juga fenomena, kita hanya menanti saja ya, tunggu saja qomat. Apa yang kita lakukan ya, mungkin ada yang cerita, ada yang masih urusan pekerjaannya, atau ada yang masih bermedsos. Nanti qomat dikumandangkan baru disimpan, dan ini sebenarnya tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu. Jadi jika sudah masuk waktu salat, maka dia fokuskan dirinya di situ. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan dalam hadis Aisyah tadi ya, ketika ditanya bahwa kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran, sehingga kata-katanya, perbuatannya itu adalah Al-Quran. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentunya terkait dengan akhlak ini, itu merupakan tanda keimanan orang yang memiliki akhlak yang baik ini. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Tentunya dengan hadis ini kita termotivasi, karena dia berkaitan dengan keimanan. Kesempurnaan keimanan itu kalau memiliki akhlak yang baik. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang disebut di antara pengertian ya adab menurut ulama kita adalah tadi al-akhdhu bi makarimal akhlak, yaitu menerapkan, mengaplikasikan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian ya, kalau kita berbicara tadi tentang adab, tentunya seorang penuntut ilmu itu ya harus beradab dengannya.
harus beradab dengannya. Dia merupakan hiasan bagi seorang penuntut ilmu, yaitu dengan adabnya. Yang membedakan kita dengan orang yang lain, dengan para penuntut ilmu adalah dengan adabnya. Dengan adab. Tadi kita sudah sebutkan, baik itu berkaitan dengan ucapannya maupun perbuatannya. Sehingga memang dia harus memposisikan diri bahwa dia memang penuntut ilmu. Dia bukan orang awam. Dilihat dari apa? Dilihat dari adabnya. Makanya kalau kita lihat, ulama kita memang memberikan perhatian yang besar terhadap masalah adab ini, sehingga lahirlah ya karya-karya para ulama kita, buku-buku yang ditulis terkait dengan adab. Terkait dengan adab. Ya, salah satunya adalah Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu. Tahu tidak fungsinya perhiasan? Yang namanya perhiasan memang membuat indah kan? Membuat indah, membuat menarik, itu fungsinya perhiasan. Begitu dengan adab. Makanya ulama kita ya, ada satu judul yang kita sebutkan tadi, itu sangat memberikan ya, digaris bawahi tentang pentingnya adab ini. Kemudian jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini bahkan antara ilmu dan adab tentu lebih penting adab. Ini apa yang disebutkan ya ulama salaf kita, Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah. Beliau mengatakan, antum ila yasiril adab ahwaj minkum ila katsir minal ilmi. Kalian ya para penuntut ilmu ya, kalian lebih membutuhkan adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Daripada ilmu yang banyak. Kalau kita mau timbang-timbang ya, dan menjadi bahan renungan, lebih banyak mana kita pelajari antara adab dan ilmu. Kalau bicara tentang ilmu sekarang sangat luar biasa ya, bahkan seakan-akan tidak ada lagi alasan orang tidak menuntut ilmu di zaman kita sekarang ini, karena medianya sangat banyak ya. Walaupun tentu yang lebih afdal itu adalah tetap bermajlis. Sekarang apa sulitnya kita mendapatkan ilmu ya, seakan-akan sudah berada di genggaman kita. Ceramah sekian ribu ceramah, buku-buku yang bisa dibaca juga, sifatnya audio, sifatnya visual, ada semua di situ. Mau yang pendek, mau yang panjang, ada semua. Bahkan ada grup belajar Islam, mau bertanya juga bisa. Bahkan ada yang interaktif. Kira-kira apa yang menghalangnya di zaman kita sekarang ini? Orang tidak menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu, tetapi memang ya tantangannya juga besar. Semakin canggih media sekarang ini, kadang ya membuat ya, walaupun tidak semua, tapi fenomena itu ada. Kadang kita menuntut ilmu itu kadang memang tidak tuntas, potong-potong saja ya. Kita tidak mau betul-betul mengikuti satu pembahasan sampai tuntas, dan memang seperti itu penuntut ilmu. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagaimana beliau mengatakan tadi, kalian lebih membutuhkan adab yang sedikit, maksudnya walaupun sedikit itu sangat berharga itu, daripada ilmu yang banyak. Kemudian ulama salaf yang lain mengatakan, seperti Ibnul Mubarak rahimahullah, Makhlad bin Al-Husain yang berkata kepada Ibnul Mubarak, beliau mengatakan ya hampir sama tadi apa yang disebutkan oleh Al-Laits. Beliau mengatakan, nahnu ila katsirin minal adab ahwaj minna ila katsirin minal hadis. Kami lebih membutuhkan, lebih memerlukan dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Kalau kita mau lihat ya, tidak usahlah jauh-jauh di tempat kita saja ya, di Pindang saja ini, itu ada beberapa ta'lim. Semuanya persoalan ilmu itu. Ada persoalan fikih, kita mau akidah juga ada, mungkin hadis juga ada. Itu adalah ilmu banyak, dan kadang kita hadiri semuanya. Tetapi perlu diingat ya, sebagaimana yang disebutkan Makhlad bin Husain tadi kepada Ibnul Mubarak ya, kami membutuhkan mempelajari adab itu lebih banyak daripada banyak menguasai hadis. Kalau berbicara tentang sama-sama banyak ya, tentu banyaknya adab itu lebih
lebih dibutuhkan. Bahkan di antara perkataan ulama kita yang lain adalah ada di antara mereka yang mempelajari adab itu 30 tahun, kemudian ilmu hanya 20 tahun. Jadi kalau mau dilihat, memang yang lebih banyak itu lebih banyak itu adalah adab berilmu. Adab berilmu. Tinggal jadi persoalan adalah ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, diberikan kemudahan untuk hadir bermajlis dengan nikmat keamanan ini, negeri kita yang aman, yang memudahkan kita keluar untuk beribadah ke masjid, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kendaraan yang bisa kita gunakan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu yang luang untuk bisa hadir, kita manfaatkan. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala berikan itu, maka di dalam proses menuntut ilmu itu, terutama memang pada saat sudah berada dalam majelis, tetap memperhatikan adab. Tetap memperhatikan adab. Mungkin nanti insya Allah kita sebutkan beberapa contoh di akhir pembahasan. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan terkait dengan perkataan dari ulama salaf kita, kata beliau, ini terjadi di zaman beliau. Di zamannya Ibnul Mubarak itu adab lebih dibutuhkan. Banyaknya adab lebih dibutuhkan dari sekadar banyaknya hadis. Kata beliau itu di zaman mereka. Ketika di zaman mereka itu adab itu masih sangat dibutuhkan, sangat diperlukan, maka kata beliau maka tentu di zaman kita hari ini adab maupun akhlak seharusnya lebih serius dipelajari, seharusnya lebih serius untuk senantiasa kita dalami, pelajari, murajaah, sering kita membacanya, sering kita mendengarkannya. Sidang maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi perkataan ulama kita terkait dengan adab ini, antara ilmu dan adab itu memang sulit dipisahkan, saling terkait. Sebagaimana perkataan dari Abu Zakaria rahimahullah, beliau mengatakan, ilmun bila adabin kanarin bila hadat. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Bagaimana kayu bakar kalau tidak ada api? Tidak akan menyala, dia akan padam. Begitu juga dengan ilmu itu. Ilmu tanpa adab akan hilang itu, tidak memberikan manfaat. Kemudian wa adabun bila ilmin karuhin bila jismin. Sebaliknya, adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Bagaimana kalau jasad tidak ada ruhnya? Seperti mayat, tidak bergerak, tidak ada kehidupan. Makanya dari itu kita menuntut ilmu karena merupakan kewajiban, namun ilmu itu dibarengi dengan adab agar bisa mendatangkan keberkahan. Kemudian khalifillah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa persoalan adab ini sangat penting? Bahkan sering diulang-ulangi, sering diingatkan para penuntut ilmu yang hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Di antara hal yang menjadi alasan adalah apa yang dikatakan oleh Yusuf bin Al-Husain. Beliau mengatakan bil adabi tafhamul ilmah. Dan ini pernah juga kita sebutkan dengan adab itu, dengan mempelajari adab itu, maka engkau akan mudah untuk memahami ilmu. Pertama, diberikan kemudahan. Diberikan kemudahan untuk memahami ilmu. Apa gunanya pemahaman? Apa fungsinya pemahaman? Untuk apa kita paham? Bahkan kita mintakan di dalam doa, Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Diberikan pemahaman. Diminta ilmu, kita minta ilmu juga pemahaman. Untuk apa pemahaman? Pernah kita sebutkan pekan yang lalu. Fungsinya pemahaman itu agar bisa kita amalkan, supaya kita bisa beramal. Kenapa? Sudah paham. Dan memang yang jadi persoalan adalah dia paham, dia tidak amalkan. Kadang dia tahu itu satu keutamaan, dia tidak terpanggil untuk melakukan. Jadi dengan adab engkau akan
mudah memahami ilmu. Kalau memang pemahaman kita butuh, ya kita paham memang untuk diamalkan. Kita tidak mau beramal dengan, ya kan, tentu tidak mau beramal dengan salah-salah, dengan pemahaman yang keliru, tentu dengan pemahaman yang benar. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya ulama kita juga mengatakan, ya ini mirip dengan perkataan salaf kita tadi, ya, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian kita terhadap adab maka ilmu itu akan disia-siakan. Saya ulangi perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan sedikit perhatian pada adab maka ilmu akan disia-siakan. Kemudian yang terakhir tentunya, dan ini ya puncak dari pembahasan kita, yaitu meraih keberkahan ilmu. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah, bahwa di antara sebab keberkahan ilmu itu dengan adab. Kalau kita mengatakan meraih keberkahan ilmu, adab, miliki adab. Apa itu keberkahan? Apa itu berkah? Jadi berkah itu kan bukan cuma persoalan ilmu, tentunya banyak hal yang kita membutuhkan keberkahan. Keberkahan dalam harta, keberkahan dalam umur, termasuk keberkahan dalam ilmu. Apa itu berkah? Berkah itu maknanya adalah bertambah dan bisa mendatangkan manfaat. Jadi kita harapkan ilmu yang berberkah itu adalah ilmu yang senantiasa bertambah dan senantiasa bisa mendatangkan manfaat. Dan makna ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa diamalkan, kemudian ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Inilah keberkahan ilmu. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan ilmu? Dengan adab. Sehingga beliau mengatakan, ya ketika beliau menyebutkan ya tentang adab-adab ya terkait dengan masalah ilmu ini, penuntut ilmu, bagaimana adabnya dengan gurunya, bagaimana adab ketika bermajlis, bagaimana adabnya dia sebagai penuntut ilmu. Ketika disebutkan semua itu, ya sudah dijelaskan, ya beliau mengatakan hatta yata'allam ma yazdadu bihi indallahi fahman fi dinihi. Jadi kata beliau, hendaklah diamalkan semua adab-adab tadi itu, ya, hingga pada akhirnya Allah akan menambahkan ya kepadanya pemahaman. Jadi kalau betul-betul ya kita ingin mendapatkan keberkahan itu berupa pemahaman tadi, ya kata beliau, hendaknya diamalkan semua, ya, dan hendaknya diamalkan hal-hal yang memang sudah kita ketahui, sudah kita dengar, sudah disampaikan. Maka dari itu Allah akan menambahkan pemahaman tentang agamanya. Sidang maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan taufik kepada kita. Pertama, ya, tentunya tetap diberikan semangat untuk menuntut ilmu. Dan memang dia kewajiban dan memang kita sangat butuhkan. Kemudian yang kedua, di dalam proses kita dalam menuntut ilmu, walaupun mungkin ya sekedar majelis antara maghrib isya seperti ini, tetap kita memperhatikan persoalan adab itu. Karena memang keberkahan ilmu bisa kita dapatkan kalau kita memiliki adab tentang hal tersebut atau beradab sebagai penuntut ilmu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.